seperti doanya wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, mustajabun indallah, diijabah oleh Allah, nggak mungkin ditolak. Ini lebih kali 40 ya? Lebih gak? Kalau ada momentum kita berdoa amin, langsung amin. Biar kenapa? Biar langsung diijabah oleh Allah, dan apa yang kita harapkan, yang kita doakan dikabulkan Allah. Amin ya Allah ya mujibas. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas satu tema, namanya paket hidup bahagia. Paket hidup bahagia. Kenapa kita ingin bahagia? Kita kan tujuan hidup kita apa sih? Hidup kita tujuannya apa? Kaya. Apa menjadi seorang profesor, menjadi orang yang alim, atau bagaimana? Populer, artis? Enggak kan? Semua hidup kita kembalikan kepada tujuan kita, seperti yang selalu kita baca dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita pengen hidup kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, hidup sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Maka kalau kita tahu kita lahir dalam keadaan kita sebagai rakyat Indonesia, mungkin sebagian kita kurang beruntung, hidup susah, cari makan susah, cari kerja susah, maka maksimalkan apa? Agar hidup kelak nanti kita nggak susah lagi. Karena kita cuma mampir doang di dunia ini. Sebentar, berapa tahun sih? Ya kan, transit doang, 40 tahun. Orang Jakarta udah pada meninggal banyak. Berarti yang umurnya 39 tahun, hati-hati. Yang 50 tahun banyak yang meninggal? Banyak. Orang Jakarta nggak awet umurnya. Beda sama orang kampung. Orang kampung awet-awet. Lihat orang kampung isinya nenek-nenek sama kakek, ayah-kakek. Allah. Ya, bener gak? Orang Jakarta padahal kurang apa coba? Gizi tercukupi. Apalagi habis ini kita makan bareng kan? Gizinya mantap kan? Masya Allah. Gizi nggak kurang-kurang, vitamin nggak kurang-kurang. Harusnya logika kedokterannya mengatakan kalau gizinya tercukupi, vitamin cukup, harusnya panjang umur apa enggak? Harusnya panjang umur. Kenapa pendek umurnya? Nanti kita bahas. Kita akan bahas. Tapi tujuan hidup kita adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang saat ini sedang viral Bapak, Ibu semua. Ada yang disebut dengan kota zombie. Di mana kota zombie, Pak? Sering lihat postingan-postingan atau yang share-share yang ada di handphone, di WhatsApp ya. Kota zombie ada di Philadelphia, Amerika. Kenapa mereka dinamakan kota zombie? Karena penggunaan narkoba luar biasa di sana. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang nge-fly, orang geletak, orang kayak terbang-terbang begitu, pokoknya kayak zombie lah. Nanti coba diklik itu di YouTube, kota zombie Philadelphia. Itu kayak orang, kayak apa namanya, mayat hidup jalan gitu. Ya Allah. Saya tanya, yang pernah berkontak langsung dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, apa sih tujuan mereka menggunakan narkoba, Pak? Apa yang pengen mereka dapatkan? Kebahagiaan, ketenangan, bener gak? Biasanya orang-orang yang terjerumus di dalam lubang narkoba itu karena memang mereka nggak dapat ketenangan, mereka punya masalah yang banyak, punya masalah yang sulit, akhirnya mereka mau lari dari masalah itu dan melupakan semua masalahnya, ya narkoba. Bener gak? Yang dicari adalah ketenangan hidup. Oke, sekarang kita skip, kita simpan dulu yang narkoba. Bapak jalan-jalan, rekreasi, ya. Sekarang kan lagi musim liburan sekolah, ajak anak-anak, ajak keluarga jalan-jalan atau sekedar pulang kampung, ya, melihat suasana di kampung, melihat alam. Sekarang yang saya tanya, yang mereka cari apa jalan-jalan?
ketenangan. Bener gak? Orang kota pengen ke kampung pengen apa yang dicari? Ketenangan, pengen tenang, refresh nih. Otak udah mumet dengan urusan-urusan yang ada di kerjaan, ya kan? Di rumah, wah mumet dah, pengen refresh, pengen tenang. Apa yang dicari? Jalan-jalan. Meskipun kadang-kadang jalan-jalan juga tambah mumet. Coba apalagi jalan-jalannya ke puncak. Kemarin yang libur panjang itu berapa hari itu? 5 hari. Saya emang nggak mau itu begitu. Bener gak? Yang dicari apa Pak? Ketenangan. Oke? Kita simpan lagi. Tadi yang Philadelphia, yang kota zombie udah kita simpan. Sekarang yang jalan-jalan kita simpan. Yang ketiga, Bapak sholat tahajud, sholat malam, atau sholat wajib 5 waktu ke masjid. Apa yang Bapak cari? Hah? Ketenangan kan? Kita berzikir, apa yang kita cari? Ketenangan hidup. Oke? Ada sisi yang sama bukan? Oke, kita simpan lagi. Tahu yoga gak Pak? Yoga. Salah satu disiplin olahraga itu yoga yang kayak bertapa apa tuh? Bener gak? Yoga. Meditasi kalau bahasa orang Indianya. Apa itu yang dicari mereka? Yang mereka cari apa Pak? Tenang. Jadi ternyata dari sekian banyak cara orang yang mereka geluti, tujuannya sama, mencari ketenangan. Bapak sholat ya cari ketenangan, orang-orang mengkonsumsi narkoba ya mencari ketenangan, orang-orang jalan-jalan ya mencari ketenangan, orang-orang meditasi, olahraga, yoga juga mencari ketenangan. Berarti tujuan hidup manusia itu sama, dimanapun berada tujuan hidupnya sama, mencari ketenangan. Oke, cuma caranya ada yang benar, ada yang salah, tapi sama tujuannya. Karena percuma kalau kita uang banyak, istri cantik, ya, tapi hidup kita nggak tenang. Anak ada 3, yang pertama kena narkoba, yang kedua hamil di luar nikah, yang ketiga jadi buronan polisi. Sedangkan dia jadi buronan KPK misal, padahal uangnya banyak. Tenang nggak? Enggak. Makanya setiap hari 5 kali kita dengar hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah apa Pak? Hayya 'alal falah. Itu Allah pengen bilang ke kita, yuk sholat. Kamu tuh banyak masalah kan hidupnya, banyak gak masalah? Banyak Pak? Siapa yang gak punya masalah di sini? Hanya muka-muka banyak masalah semua ini. Ya Pak ya. Allah tuh pengen bilang kamu sholat sini. Setelah kamu sholat kamu menang. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kamu sholat, kamu menang. Orang yang menang yang seperti apa? Yang tenang hidupnya. Semua pemenang pasti tenang. Gak mungkin gak tenang. Kalau gerasa gerusu, tau gerasa gerusu? Bahasa Jerman itu gerasa gerusu ya. Kalau gerasa gerusu hidup kita, gak mungkin kita jadi pemenang Pak. Jadi kalau kita sholat, mesti kita menjadi pemenang apapun profesi kita. Sehingga apa? Ketika itu kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan bahas, itu mukaddimah. Kita akan bahas masalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Ya. Kita pasti pengen bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh sesuatu yang ajaib. Kemarin ketika di Banten, di Pantai Anyer ada tsunami, belum lama ya, ada beberapa tahun yang lalu. Ketika Bapak baca dari sekian banyak korban, ternyata yang selamat adalah bayi baru lahir
bayi baru lahir. Terus ketika ada tsunami di mana, di Lombok ya, di mana? Bukan sebelum itu Aceh udah lama banget, yang di NTB itu di mana? Lombok ya. Nah, itu apa yang terjadi di sana? Saat sekian banyak korban yang bergelimpangan. Donga ya, apa namanya, bukan Lombok, Donga, di daerah Donga apa NTB itu. Dari sekian banyak korban yang jatuh, yang selamat bayi. Ketika Bapak searching mungkin di Google, ada kecelakaan di tol, satu bis mati. Yang selamat anak kecil atau bayi. Itu bisa cari di Google. Rata-rata ketika ada kecelakaan besar, gempa di Turki kemarin. Tahu gak gempa di Turki? Gempa Turki sama Syria. Ya Allah. Ada bayi baru lahir selamat. Sekarang logika kita, kalau cuma sekali dua kali mungkin kebetulan. Lah, ini sering terjadi. Sesuatu yang sering terjadi harusnya bisa diukur, tau gak? Kenapa? Karena menjadi fenomena. Oh, ini sering terjadi. Kenapa? Ya. Kenapa bisa terjadi? Padahal logikanya mengatakan, teorinya mengatakan, bayi jangankan menyelamatkan diri, lari aja juga nggak mungkin, jalan juga nggak mungkin, merangkak susah, bayi. Lawang yang gede-gede, yang dewasa ada mati, bayi, Pak. Bener gak? Nah, ini simpen lagi ya. Saya kalau memberikan ceramah atau tausiah biasanya selalu dengan contoh. Dalam pepatah Arab mengatakan bil mithal ittadohal hal. Dengan contoh akan semakin jelas satu perkara. Dengan contoh, dengan perumpamaan. Makanya di dalam Al-Quran sering diungkapkan perumpamaan-perumpamaan. Mathalul ladzina yunfiquna, ya, seperti perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ba'udah apa itu? Nyamuk. Banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Karena kalau dengan contoh akan tergambar, oh begini. Itu maksudnya. Ya, dengan contoh makin jelas. Tadi yang bayi udah disimpan dulu, diinget-inget dulu. Terus kita beralih ke contoh yang kedua. Di mana Bapak hadirin wal hadirat jamaah Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan orang di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Medan dan lain sebagainya. Itu kan nggak kurang-kurang gizinya, ya, vitaminnya. Apalagi sekarang lagi ngetren yang istilahnya fitness ya, tempat-tempat fitness. Bener gak? Sekarang tempat fitness menjamur Pak di mana-mana, masya Allah. Fasilitas-fasilitas olahraga orang kota tuh nggak kurang-kurang. Teori kedokteran mengatakan kalau orang cukup olahraganya, cukup apa? Vitaminnya, cukup gizinya, harusnya umurnya panjang. Kenapa? Karena sehat. Sehat, umur panjang. Tapi nyatanya yang lebih sehat orang kota apa orang kampung? Yang lebih panjang umurnya orang kota apa orang kampung? Orang kota, orang Jakarta bisa dihitung, bisa dirata-ratain tuh. Umurnya 40 pada meninggal, 50 pada meninggal. Bukan 1 2. Ya kan? Ustadz Jeffrey almarhum, Allah yarham. Berapa umurnya? 40. Baru ulang tahun, ya. Ada selamatan ulang tahun, 2 hari kemudian naik motor meninggal. Kecelakaan. Habib Munzir Al-Musawa meninggal, ya kan? Masih muda Habib Munzir. Terus siapa lagi tuh yang masih muda meninggal? Artis-artis banyak banget yang masih muda. Aji siapa? Aji Pangestu ya? Aji Mas Said Aji Pangestu. Lagi ngapain Pak Aji Mas Said meninggalnya? Lagi main bola, lagi main futsal. Hati-hati yang hobi main futsal tuh. Soalnya udah ada korbannya. Lagi main futsal meninggalnya. Masya Allah. Bener ya?
Almarhum Kiai Zainuddin MZ masih cukup muda, usianya 60-an meninggalnya. Giliran orang kampung 70, 80, 90 masih hidup, kadang sampai 100. Mertua saya 85 tahun masih ke sawah. 85 tahun masih ke sawah. Di Jakarta 85 tahun bisa apa? Bener gak? 85 tahun masih ke sawah, apa masih kuat? Masih naik tangga, matanya belum pakai kacamata. Nah, saya aja masih muda pakai kacamata. Itu orang, ada yang salah berarti, bener gak sih? Lagi kemarin pas corona kemarin, orang kota sama orang kampung lebih jaga mana? Orang kota sama orang kampung? Orang kampung pada cuek-cuek, jangankan pakai masker mereka. Kita pulang ke kampung nggak kayak terjadi apa-apa, Pak. Ya Allah, pas saya tanya mana korbannya, kagak ada. Padahal teorinya mengatakan kalau kita deket-deketan, emang nggak ada yang batuk di kampung? Banyak yang batuk. Kalau waktu corona kemarin banyak yang batuk, ya kan? Nggak ada korban, nggak ada kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kita di sini, ya Allah, dikejar-kejar, kalau nggak 250.000. Ada yang pernah kena denda, disuruh bersih-bersih 250, kalau nggak bayar 250.000. Masih inget gak, Pak? Ya Allah, kenangan itu 3 tahun. Itu bakalan kita ceritain sama anak kita. Anak saya dua-duanya lahir pas corona, luar biasa. Yang pertama cuma di swab doang, istri saya. Yang kedua harus yang pertama cuma yang dicolokin itu apa sih? Yang pertama rapid doang, yang kedua harus yang dicolokin untuk di swab. Ya Allah. Ya, jadi teori-teori kedokteran banyak dipatahkan kemarin. Ya kan? Terus yang pertama tadi, orang-orang kampung jauh lebih panjang umurnya, padahal jangankan vitamin orang kampung, ya kan? Vitamin kurang, gizi juga kayaknya ya ketemu makan aja ya alhamdulillah gitu, orang kampung bener. Kalau kita kan masya Allah, berarti ada yang salah. Ya. Nah, nanti saya akan ungkap apa faktor X tersebut yang menyebabkan orang kota tidak lebih panjang umurnya dibandingkan orang kampung. Nah, sebelum itu saya akan menjembatani sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu simpen dulu yang tadi ya, Pak ya, simpen dulu. Ya, banyak simpenan berarti ini kita. Nyambung tapi kan ya, masih ya. Di dalam hadis disebutkan, Bapak, di dalam kandungan kita, waktu masih di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, 4 bulan usia kita, baru dimasukin ruh. Fayunfakhu fihi ruh. Ketika 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin, dalam tubuh kita 4 bulan. Lalu apa yang terjadi? Wa kataba fihi arba'u kalimatin, dan menuliskan 4 catatan yang nantinya akan menjadi takdir kita. Yang pertama, bikatabi rizqihi. Jadi malaikat udah menentukan tuh rezeki kita, rezeki bapak semuanya. Misalnya usia 20 tahun dapat pekerjaan di tempat kerja yang pertama dengan gaji UMR misal. Oh, umur 25 tahun dari tempat pekerjaan yang pertama dipecat. Dari umur 25 tahun sampai 27 tahun nganggur. Jadi pengacara, pengangguran, banyak acara. Umur 27 tahun diterima di perusahaan B dengan gaji sekian. Itu sudah ada catatannya. Udah ada catatannya. Ketika kapan? 4 bulan di dalam kandungan. Rezekinya udah ketahuan. Sekarang Bapak bakalan makan nih habis ini. Itu udah ada catatannya. Sekarang tanggal berapa? 25. Tanggal 25 Juni 2023 Bapak ini akan makan atau sarapan pagi di Masjid Baitul Salam. Udah ada catatannya. Lah benar. Itu kan rezeki kan? Makan sarapan pagi gratis rezeki bukan? Rezeki, udah ada catatannya.
Yang kedua, pertama rezeki, wa bikatabi amalihi. Yang kedua, ajalihi. Yang kedua adalah ajalnya. Umur kita, kapan kita meninggal dunia, sudah ada catatannya, Bapak. Sudah ada catatannya. Oh, Bapak Fulan akan meninggal pada usia 63 tahun, sama persis dengan Kanjeng Nabi. Oh, Bapak Fulan akan meninggal pada usia 70 tahun. Kalau sudah datang ajalnya, sudah nggak bisa di pending lagi. Itu sudah ada catatannya. Rezeki, ajal, terus apa lagi yang sudah ada catatannya? Amalihi, ya, amal perbuatan kita, baik atau tidak perbuatan kita sudah ada catatannya. Dan terakhir, au sa'idun au syaqiyun, kita hidup bahagia atau tidak, itu sudah ada catatannya, termasuk di dalamnya jodoh. Kenapa? Karena jodoh yang menentukan hidup kita bahagia atau tidak. Makanya kelihatan kalau bapak atau laki-laki hidupnya bahagia apa enggak, lihat istrinya. Beneran. Kalau sumringah aja, oh bahagia nanti dia. Lihat istrinya, mesti istrinya soleha, selalu masya Allah mencukupi semua kebutuhannya. Kalau ada istilah laki-laki senggol bacok, tahu senggol bacok? Nggak boleh disenggol dikit, langsung ngebacok. Nah, lihat istrinya. Nah, syaqiyun au sa'idun, bahagia apa enggak, itu termasuk di dalamnya jodoh, bagaimana hidup dia, itu udah ada catatannya. Jadi 4 hal itu sudah Allah catat. Kapan? 4 bulan di dalam kandungan. Sekarang pertanyaannya, masih bisa diubah gak, Pak? Rezeki yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 4 bulan di dalam kandungan masih bisa diubah gak? Umur bisa diubah gak? Umur Bapak 60 tahun, saya nggak mau 60 tahun, pengen lebih panjang lagi. Saya pengen usia saya 90 tahun baru saya meninggal. Atau kiamat kurang seminggu saya baru meninggal. Bisa gak diubah, Pak? Umur. Nah, ini bingung kan? Itu sudah janji benar. Nah, sebelum kita menjawab itu, saya ingin menyampaikan ada qada dan qadar, Bapak. Apa bedanya qada dan qadar? Sering kita kan, atau takdir lah. Qadar sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa qadar? Kadar. Dan bahasa Indonesia banyak yang diambil dari bahasa Arab, ya kan? Dewan itu juga bahasa Arab. Diwanun, wakil, perwakilan. Wakil itu bahasa Arab, al-wakil. Allah punya asmaul husna namanya ya wakil, ya kan? Rakyat bahasa Arab itu ra'iyatun, ya. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, ya. Pertanyaannya tadi, 4 hal tadi masih bisa diubah gak? Masih bisa. Lihat, perhatikan. Qadar sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadar. Yang namanya kadar apa sih artinya, Pak? Kadar? Ukuran, betul. Berapa kadarnya? Berapa ukurannya? Apa berapa meter? Apa berapa gram? Biasanya ibu-ibu tuh paling canggih ngitung kadar emas, ya kan? Tetangganya atau adiknya atau kakaknya beli emas baru, langsung matanya ke zoom, ya bener gak? Langsung pulang bilang sama lakinya, no, tetangga kita beli emas baru, berapa gram? Udah tahu aja tuh ibu-ibu berapa gramnya. Kadar berarti ukuran. Yang namanya ukuran bisa naik bisa turun, yang namanya ukuran bisa tambah bisa kurang. Ukuran. Dan keempat hal tadi adalah ukuran, kadar. Bahasa Arabnya qadar, qadarul Allah. 4 hal itu qadar, belum menjadi qada. Lalu qada apa? Qada itu putusan, ya. Qadar Allah yang menjadi putusan Allah itu adalah qada. Contoh, Bapak lahir dalam kondisi menjadi laki-laki. Qadar apa qada? Qadar apa qada, Pak?
Hah? Qadha, karena sudah menjadi putusan Allah, nggak bisa diubah. Yang bisa ngubah cuma Lucinta Luna tuh. Tapi mau nikah sama Lucinta Luna? Agak mau kan? Tetap berarti qadha ya. Qadha udah nggak bisa diubah. Kita lahir menjadi rakyat Indonesia, qadha apa qadar? Hah? Qadha, udah jadi putusan, nggak mungkin. Mau kita pindah ke Jepang terus kita ubah warga negaraan, tetap orang Jepang ngakunya kita adalah orang Indonesia. Bapak punya anak, ya, lahirnya di Jepang. Bapak pergi ke Jepang, kerja di Jepang, terus punya anak lahir di Jepang. Saya tanya, anak yang Bapak lahirkan, yang Bapak Ibu lahirkan meskipun di Jepang, orang Indonesia apa orang Jepang? Orang Indonesia tuh belok-belok juga. Kalau orang Jepang kan sipit. Bener gak? Iya. Meskipun lahirnya di Jepang tetap orang Indonesia. Itu udah qadha, sudah menjadi keputusan Allah. Jadi keempat hal tadi adalah qadar. Kalau qadar tadi apa? Bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang. Artinya rezeki kita bisa kita taikin. Kalau jatahnya, kalau kadarnya sekian, bisa kita taikin, bisa. Tapi kemungkinan juga Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari jatah yang misalnya pada tahun 2023 si fulan akan mendapatkan warisan 100 juta. Wah. Ya kan, rezeki nomplok kan, warisan. Tapi gara-gara satu hal nggak jadi 100 juta. Jadi 50 juta misalnya. 50 jutanya lagi rebutan sama adiknya. Bener gak? Umur juga bisa. Kita pengen tambahin bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini nih fungsinya ngaji gitu. Fungsinya ngaji. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua hal-hal yang bisa langsung kita praktekin. Ya. Hal-hal yang keseharian yang mungkin bisa kita langsung praktekin. Jadi ternyata hal-hal yang seperti tadi, rezeki, umur, jodoh masih bisa kita ubah kalau kita pengen mengubahnya. Ya. Maka buktinya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita mau merubahnya sendiri. Rezeki kita yang tadinya misalnya sedikit, kalau pengen kita ubah silahkan, usaha. Itu dalilnya, itu buktinya bahwasanya keempat hal tadi yang sudah menjadi catatan kita sejak 4 bulan kita di dalam kandungan masih bisa diubah. Contoh lagi, diperkuat dengan hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya fima ma'nahu, man ahabba an yutala fi umrihi. Siapa saja yang pengen dipanjangin umurnya, ya pengen panjang umurnya, pengen berkah banyak rezekinya, syaratnya cuma satu, caranya cuma satu, fal yasil rohimah, maka silaturrahim. Tuh, silaturrahim. Jadi kalau memang ketika 4 bulan di dalam kandungan kita ditakdirkan, kita dicatat oleh malaikat umur kita pendek, lantaran kita sering silaturahim, bisa saja Allah panjangkan umur kita. Ternyata hadis ini sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Orang kota, mohon maaf, emang nggak kurang apa-apa, tapi yang kurang cuma satu. Orang kota hidupnya individualistis. Kalau kata orang Betawi, lu gua. Kadangkala tetangga samping kagak kenal. Tuh orang kota. Kalau orang kampung, jangankan tetangga samping, Pak, ya Allah. Tetangga kampung yang tinggalnya di ujung, yang setelahnya sawah, dia cuma di ujung. Kalau malam-malam jarang nyala tuh lampu, itu kenal orang kampung. Kenapa? Silaturahimnya jalan. Maka ketika silaturahimnya jalan, hadis Nabi sesuai, panjang umurnya.
Orang kota, oke, gizinya nggak kurang-kurang, oke, vitaminnya nggak kurang-kurang, tapi silaturahimnya nggak jalan, mati cepet. Hadis yang disampaikan 1444 tahun yang lalu, itu kan zaman Rasul ya, 1444 tahun lalu, kita bisa lihat kenyataan ini, termasuk luar biasa ini, Masya Allah, ya kan? Ya, kadang-kadang teori kedokteran bisa dipatahkan dengan hal ini gitu. Panjang umurnya. Terus dulu ada yang namanya program Dokter Oz, tahu Dokter Oz? Pernah nonton TV kan, program kesehatan namanya Dokter Oz. Nah, dokternya itu meninggalnya masih muda banget, belum sampai 30 tahun. Dokter. Ada juga yang aneh nih, ada yang juga yang aneh. Ini saya ungkapkan teori-teori kedokteran yang bisa dipatahkan gitu. Bapak ada yang merokok di sini? Saya sih nggak ngerokok, saya nggak ngerokok, alhamdulillah. Ada yang ngerokok, di bungkus rokok itu ada tulisan atau ada gambar apa? Tulisannya apa? Rokok sekarang? Rokok dapat membunuhmu. Membunuh? Ya bener gak? Nyatanya, jangan bilang-bilang, orang kampung yang tadi panjang-panjang umurnya, saya bukan iklan rokok, tapi lihat ada yang aneh, bener gak sih? Bener gak? Orang kampung tadi yang panjang-panjang umurnya, mertua saya umurnya 85 tahun, ya Allah. Bener Pak. Ini fakta yang saya paparkan ke Bapak, semua fakta, bisa dilihat di kampung, lihat. Perokok semua. Saya punya guru Allahyarham, Dr. Kiai Haji Umar Umay Ja'far Siddiq, nggak ngerokok. Kemarin belum lama meninggal, usianya 50 berapa tahun gitu, 55 apa masalah. Tapi meninggalnya kenapa? Kena kanker paru-paru stadium 4, padahal tidak merokok. Oke. Sedangkan paman saya di kampung, lagi-lagi orang kampung, saya kasih contoh. Kemarin baru saya sholatin meninggal. Umurnya berapa? 97 tahun. 97 tahun. Sebelum meninggal, nggak ada penyakit apa-apa. Sebelum penyakit itu sering ronsen ke dokter paru-paru karena udah uzur, udah sepuh gitu. Sering. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pas di ronsen, paru-parunya bersih. Tidak mencerminkan bahwa dia adalah perokok. Satu nggak ngerokok, meninggalnya gara-gara kanker paru-paru. Satunya perokok, paru-parunya teori buyar. Lagi Pak, Ibu tahu salah satu penyebab, mohon maaf, penyebab penyakit kanker payudara, tahu penyebabnya Bu apa Bu? Kalau Ibu cari ya, di beberapa sumber mengatakan ketika sering makan nasi yang dimasak dari magicom, rice cooker, itu menyebabkan penyakit yang disebut dengan kanker payudara kalau bagi perempuan. Nah, saya punya bibi, punya tante, ya, karena tahu ilmunya, dia nggak mau makan dari nasi yang dimasak dengan rice cooker. Mohon maaf, tante saya tersebut meninggalnya gara-gara kanker payudara. Padahal nggak mau. Sedangkan orang kampung yang masak pakai rice cooker yang lain, aman-aman aja. Nah, maka ini ya, ketika kita sudah ditakdirkan sudah menjadi orang kota, kita pengen panjang umur. Tapi panjang umur juga panjang umur yang bermanfaat gitu. Bermanfaat, penuh barokah. Jangan sampai panjang umur tetangga atau orang-orang yang sayang sama kita bilang gini, ini orang kagak mati-mati. Lah, pernah gak Bapak dengar kata-kata itu? Pernah gak? Jangan sampai itu terucap untuk kita. Ya, kalau ada orang yang ngomong, padahal dia adalah lingkungan di sekitar kita, bahkan orang-orang yang sayang sama kita, ya Allah Bapak, gak mati-mati sih Pak. Atau ada yang bilang kok nggak bisa mati kayaknya nih orang. Itu berarti kehadiran kita sudah nggak diharapkan gitu. Berarti ada yang salah dengan kita. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi.
Ya. Ya. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang kota, kita pengen panjang umurnya dan bermanfaat, penuh barokah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Silaturahim. Jangan sampai tertinggal silaturahim itu. Banyak sekarang silaturahim caranya. Media sosial nggak kurang-kurang, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya, silaturahim sama tetangga, silaturahim sama yang paling dulu karib kerabat, keluarga. Jangan sampai di antara kita ada yang memutus tali silaturahim. Ya, nanti di akhir saya akan sampaikan ancaman Allah tentang orang-orang yang memutus tali silaturahim. Jadi, ya, dari sekian banyak yang tadi saya paparkan, silaturahim menjadi kunci kebahagiaan. Yang pertama, bahagia karena umur kita panjang. Yang kedua, bahagia karena rezeki kita banyak, melimpah ruah, penuh barokah. Pengen kaya dan berumur panjang, kuncinya apa? Silaturahim. Nah, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan membahas kunci-kunci yang lain, Bapak. Hidup itu penuh dengan problematika kehidupan, penuh dengan masalah, benar gak? Kalau nggak mau ada masalah, jangan hidup. Jangan hidup. Yang namanya kita lahir aja udah bawa masalah. Masalah gak? Masalah buat bapaknya nyari uang untuk lahiran. Lahiran sekarang nggak ada yang murah, kecuali pakai BPJS. Iya bener gak? Kalau lahiran di bidan, ya minimal 5 juta aja harus megang. Apalagi lahirannya sesar belasan juta, bahkan puluhan juta, ya kan? Itu masalah gak buat bapaknya? Masalah buat bapaknya. Buat ibunya masalah gak lahir? Masalah, nyawa menjadi taruhannya. Masalah. Jadi benar Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Akan kami beri ujian, cobaan, masalah. Masalahnya berupa apa? Minal khaufi, rasa ketakutan, takut dipecat, takut diceraiin sama istrinya, takut anaknya jadi anak yang bermasalah, takut, bener gak? Jangankan kita masuk ke masjid bawa motor, takut motornya hilang. Pagi sholat inget, ya Allah, kayaknya kunci ketinggalan, langsung kalang kabut. Saya pernah Pak, lagi mau khutbah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ingat, ya Allah, kunci ketinggalan. Ya Allah. Itu kan seger banget itu, seger. Ya Allah. Ya, jadi takut. Minal khaufi wal ju'i, rasa lapar. Kita takut nggak punya uang, takut dipecat tadi. Rasa lapar, lapar itu banyak, nggak punya uang itu rasa lapar. Manaksim minal amwal, kurangnya harta, takut kebakaran, ya kan? Atau mungkin sudah terjadi kebakaran, kemalingan, atau uangnya dibawa lari istri. Ada kejadian begitu, Ustaz. Lari bangun pagi-pagi saya. Kenapa? Istri saya kabur. Ya kenapa emang kalau kabur? Ya masalahnya budak kabur bawa duit. Ya. Wasamarat wabasyiris sabirin, dan berilah kabar bahagia bagi orang-orang yang bersabar. Jadi hidup itu masalah. Hidup itu masalah. Nanti ini masjid punya ini gak? Punya proyektor gak? Kalau misalnya suatu saat kita panjang umur, saya diundang lagi sama Pak Izin, kita pakai proyektor. Saya punya kurikulum untuk paket hidup bahagia. Jadi yang pertama silaturahim. Nanti kedua, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang doa, kekuatan doa. Ya. Jadi kalau hidup kita panjang umurnya, rezekinya banyak, urusan lancar. Dengan apa urusan lancar? Dengan doa.
Apa saja yang kita inginkan Allah beri dengan apa? Dengan doa. Tapi banyak loh doa yang nggak dikabulin oleh Allah. Bener nggak? Siapa yang pengen jadi kaya dari kecil, ya Allah jadikanlah saya orang-orang kaya. Sampai gini hari, sampai kakek-kakek kagak kaya-kaya. Lah katanya doa itu harus dikabulin. Doa itu dikatakan di dalam satu riwayat, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Tapi tidak semua orang bisa menggunakan senjata, betul nggak? Ada anak panah di sini, ada busurnya. Kira-kira semua jamaah masjid ini bisa nggak pakai anak panah? Belum tentu bisa. Jangan-jangan anak panahnya bukan melesat ke depan, ke belakang. Ada senapan. Belum tentu. Saya belum tentu bisa. Bapak belum tentu bisa. Emang doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman, betul. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan senjata. Paham ya maksud saya? Maka dari itu kita lihat banyak orang yang doanya nggak dikabulin oleh Allah. Kenapa? Nggak bisa pakainya. Bagaimana cara makainya? Nanti saya ajarin. Saya ajarin nanti. Doa. Tadi silaturahim. Mulai hari ini yang putus-putus tali silaturahimnya sambungin lagi. Ya, sambungin lagi. Kalau pengen kaya, panjang umur, sambungin tali silaturahimnya. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang doa. Terus kita akan bahas lagi faktor yang ketiga, yaitu apa? Zikrullah. Bagaimana zikrullah akan mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita, Kak. Kalau hidup yang tadinya nggak baik menjadi baik, kalau hidup Bapak saat ini baik, akan menjadi jauh lebih baik. Dengan apa? Dengan zikrullah. Yang terakhir, sedekah. Itu 4 paket. Kalau Bapak bisa menguasai dan bisa mempraktekkan 4 paket ini, hidup Bapak bahagia, kaya raya, nyaman, hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia. Memang Allah jadikan hidup di dunia ini penuh dengan masalah, tetapi yang namanya masalah pasti ada rumusnya. Ada rumusnya, Bapak. Bapak ketika waktu belajar matematika, ada soal, ada rumus. Ada rumus, belum jawab dulu, rumus dulu. Ketika rumusnya itu bisa kita pakai, baru ada jawaban. Begitu juga hidup. Hidup ada masalah, iya ada masalah. Tapi Allah juga ngasih rumusnya, ngasih kuncinya. Kunci yang pertama tadi silaturahim. Mau panjang umur, usianya 80 tahun, usianya 90 tahun baru pada meninggal, tapi hidupnya kaya, manfaat, barokah. Silaturahim. Mulai hari ini, mulai detik ini, ke kerabat, ke tetangga, sahabat, wabil khusus orang tua, ya, silaturahim, jangan ditinggal. Guru, ustadz kita, kiai kita, silaturahimin. Insya Allah panjang umurnya, Pak. Panjang umurnya. Yang ngomong bukan saya, Rasul langsung. Rasul disampaikan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur, manfaat, penuh barokah, kaya raya. Baik, sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, kita akan membahas kunci yang kedua, yaitu doa. Dan doa itu nggak seremeh yang Bapak pikirkan. Doa itu bagaimana bisa melesat tepat sasaran. Itu. Jangan kita hidup begini-begini aja, nggak ada berubah. Lahir miskin, mati. Lah bener. Jangan sampai begitu terjadi. Boleh lahir miskin, nggak salah kita lahir miskin. Tapi kalau ketika lahir miskin, mati miskin, salah kita. Kenapa? Berarti ada yang nggak kepake. Apa yang nggak kepake? Allah kasih ini. Dan Allah udah kasih rumus kehidupan. Rumus itu. Ya, insya Allah kita bahas. Udah pada ngeliat ke atas semua soalnya. Terakhir kita tutup, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya
terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.